intro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan selamat siang. Saya dari Rumah Sakit Dr. Jono Blora melaporkan bahwa pada hari ini yang kita dirawat di Rumah Sakit Blora di ruang isolasi ada dua. Yang satunya adalah pasien-pasien dengan isolasi di rumah sakit. Kemudian yang kita rawat di rumah sakit khusus klinik utama Bakti Pama itu adalah 17 masih tetap, ya sebagian besar oleh karena klaster Temboro sebanyak 16 dan satu dari klaster Perumda. Jadi saat ini masih ada 17 yang masih positif, mudah-mudahan segera negatif dan bisa dipulangkan rumah. Kemudian juga akan saya melaporkan hasil monitoring data COVID-19 Kabupaten Blora pada Bapak Ibu sekalian yang terhormat, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 pukul 10.53 waktu Indonesia Barat, yang pertama adalah OTG atau orang tanpa gejala, selesai pemantauan 550, meninggal 1, proses pemantauan 124, jumlah 675. Kemudian ODP atau orang dalam pemantauan, selesai pemantauan 987, meninggal 6, proses pemantauan 36, jumlah 1029 orang. Kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP, selesai pengawasan hasil negatif adalah 37, meninggal 7, meninggal dengan hasil PCR belum keluar adalah tidak ada, meninggal hasil PCR negatif 11. Proses pengawasan 7, jumlah 62. Rapid test reaktif jumlah 115. Untuk COVID-19 positif dirawat 22, meninggal 3, sembuh 5, dan jumlah semuanya 930. Jadi yang masih tetap stagnan, dan saya sangat menghimbau kepada masyarakat bahwa mohon didukung mereka-mereka yang telah dinyatakan sembuh, maka dilakukan dengan baik, diterima oleh masyarakat karena mereka sudah dinyatakan sembuh sehingga bergaul seperti biasa. Tentunya tetap menjaga protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Jadi tetap menjaga jarak, kemudian tidak berkerumun karena penyakit ini adalah sangat menular, bisa menular dari orang ke orang. Oleh karena itu makanya sangat-sangat dibutuhkan suatu kedisiplinan yang luar biasa dari panjangan semuanya. Dan mereka-mereka yang masih dinyatakan positif, mohon bersabar karena ini kita betul-betul merawat panjangan semuanya oleh alasan medis, tidak ada alasan yang lain. Ya, jadi betul-betul kita merawat demi panjangan. Kalau sudah sehat, dinyatakan negatif, monggo silakan pulang. Tidak ada unsur yang lain untuk kita tetap menahan. Syukur-syukur kalau sudah bisa negatif, akan segera dipulangkan. Dan pada masyarakat yang segera bisa menerima mereka yang telah dinyatakan sembuh, dan juga keluarganya mohon dukungan yang semaksimal mungkin sehingga memberikan motivasi pada adik-adik yang dirawat di klinik Bakti Pama bisa semangat dan cepat sembuh sehingga bisa dipulangkan ke masyarakat masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Blora, yang menghormati Bapak Dr. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan pada seluruh masyarakat umat beragama di Kabupaten Blora. Saat ini wabah COVID-19 masih juga belum tuntas, namun sudah tiba saatnya kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan tatanan hidup baru new normal di Kabupaten Blora. Oleh karena itu saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, akan menyampaikan pada seluruh masyarakat umat beragama di Kabupaten Blora hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Blora yang produktif dan aman dari COVID-19 hendaknya mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020
yang secara garis besar diantaranya adalah rumah ibadah yang berada di kawasan atau lingkungan aman dari COVID dipersilahkan menyelenggarakan kegiatan keagamaan secara berjamaah atau kolektif dengan melaksanakan protokol kesehatan. Rumah ibadah yang aman dari COVID-19 hendaknya dibuktikan dengan surat keterangan aman COVID yang dikeluarkan oleh Ketua Gugus Tugas sesuai dengan tingkatan rumah ibadah tersebut. Agar masyarakat yang melaksanakan ibadah di rumah ibadah merasa nyaman, maka kepada pengurus rumah ibadah agar mengajukan permohonan surat keterangan bahwa rumah ibadahnya aman dari COVID-19 pada Ketua Gugus Tugas COVID sesuai dengan tingkatan rumah ibadahnya. Yang kedua yang berkaitan dengan pendidikan. Untuk pendidikan madrasah baik jenjang RA, MI, MTS, dan MA, kegiatan belajar mengajar dan penilaian akhir tahun tetap dilaksanakan secara daring. Saat ini sampai tanggal 20 Juni nanti, guru tetap melaksanakan kegiatan tugas dinas dari rumah atau TFH dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tanggal 13 Juli nanti mulai tahun pelajaran baru, kita tunggu perkembangan berikutnya. Untuk madrasah diniyah dan TPQ yang seharusnya sudah masuk pasca lebaran ini, sambil menunggu kebijakan berikutnya agar dilaksanakan secara daring. Begitu juga santri pondok pesantren yang mestinya sudah harus kembali ke pondok pesantren pasca lebaran, sambil menunggu kebijakan berikutnya agar santri yang ingin kembali ke pondok pesantren hendaknya memeriksakan diri di puskesmas, dan saya mohon kerjasamanya dengan puskesmas untuk berkenan memeriksa kesehatan santri tersebut dan memberikan surat keterangan sehat sehingga dijadikan dasar pondok pesantren untuk menerima santri tersebut. Dan yang ketiga tentang layanan nikah dan rujuk. Layanan nikah dan rujuk tetap dibuka setiap hari. Pendaftaran nikah dan rujuk dapat dilakukan dengan datang langsung, melalui online, email, atau telepon. 3. Layanan dilakukan dengan protokol kesehatan dan mengurangi kontak fisik. Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di KUA, juga bisa dilaksanakan di luar KUA. Peserta prosesi dibatasi sebanyak-banyaknya 10 orang. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di luar KUA, baik itu di masjid atau di gedung, diikuti maksimal 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang. Untuk pengendalian layanan protokol kesehatan pada layanan nikah di luar KUA, Kepala KUA dapat berkoordinasi atau kerjasama dengan pihak terkait, khususnya dari pihak keamanan. Jika terdapat pelanggaran terhadap protokol kesehatan, penghulu atau Kepala KUA wajib menolak pelayanan nikah dan rujuk tersebut. Kepala KUA berkoordinasi tentang tatanan normal baru pelayanan nikah dengan Ketua Gugus Tugas Kecamatan, dan akan diadakan evaluasi sesuai dengan perkembangan penyebaran wabah COVID-19 berikutnya.